Kegiatanku sebagai ART di luar negara tentunya, bukan luar rumah. Stop lah, ikut ketawa pula kamu. Kamu pikir aku bercanda, Pak? Lanjut aja lah, ngapain dengerin itu orang ketawa? Nanti juga kalian ikut ketawa. Jadi, hari ini saya mau bikin ceker acar punya orang Cina ya. Tapi, sementara kita bikin ceker orang Cina, kita ngobrol-ngobrol aja lah. Nanti kalian tunggu aku, capek lagi nunggunya, kalian skip lagi. Gak jadilah kalian like, subscribe, dan share. Ngarep pula aku. Iya, aku udah bilang kemarin kan. Share kalau penting aja dah. Kalau nggak penting gak usah deh ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lah, apa pula ini kau hitung-hitung? Kau pikir aku mau lari pula? Ikut maraton juga atletik gitu. Ini belum waktunya ASEAN, tahu nggak? Kau ini ada-ada aja kau. Oh, jadi lanjut cerita nggak sih? Jadinya aku harus minum dulu lah ini. Keselak gara-gara dengar orang itu hitung-hitung. Jadi di luar negeri itu bukannya senang ya, dapat uang banyak, kerjanya juga banyak tau. Sama juga sebenarnya sih dengan Indonesia. Tapi di luar negeri itu kita harus ikutin lah. Tapi kita nggak ikut makan babi loh ya, karena saya Islam loh. Daripada ngomong tanpa tujuan, mending kita teruskan cerita yang kemarin ya. Video yang kemarin loh, bagi kamu yang ikutin video saya dari kemarin. Makanya jangan protes dulu apa tujuannya. Kalian nggak dengarkan video aku yang kemarin, makanya nggak tahu. Coba sana putar video saya yang kemarin. Udah apa-apa sepi, yang penting lancar kan. Lancar upnya, lancar ngomongnya. Daripada kamu nggak ngomong, kamu protes aja. Jadi waktu saya kerja pertama kali di Malaysia sebagai ART, saya juga di Indonesia pernah kerja loh. Ya, kerja. Pernah pergi kerja waktu saya masih muda. Saya pergi cuci baju orang. Saya pergi melayani orang, sapu-sapu, bersih-bersih. Saya ini dari dulu memang suka bekerja loh ya. Jadi bukan karena saya kesana belum bisa kerja dan saya tidak tahu alat-alat loh ya. Tapi memang nggak tahu sih alat-alat, namanya juga kita biasanya di rumah cuma pakai sapu sama sapu lidi kan. Jadi jujur aja untuk pertama kali saya kerja di Malaysia, baru saya tahu itu apa itu vacuum cleaner, apa itu mesin cuci, dan lain-lain. Apalagi ya, ini baru saya tahu ya, kalau ada hot water dan cool water. Itu loh, yang panas dingin itu loh. Coba jadi kamu pas cebok tuh ya, kok kamu pakai panas gitu? Saya penasaran loh, kamu kalau kena air panas gimana? Teriak apa kamu ngapain? Kalau saya sih kaget, tapi mau teriak juga gimana? Di dalam kamar mandi mana ada yang dengar? Hanya memaklumi kebodohan sendiri, kekonyolan sendiri. Maklumlah, orang kampung nggak tahu itu ada cool water dan hot water. Ih, aku sok-sok berbahasa Inggris pula, padahal aku orang kampung ya. Bahasa Inggris saya pun itu mung-mungan lah ya. Namanya maklum, orang cuma sekolah SMA, emang aku orang bule bisa bahasa Inggris. Oh iya, kadang-kadang saya, nggak apa-apa lah, masih belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maklum sering di luar negeri, jadi bahasanya biasanya you and I. Jadi pertama kali pegang vacuum cleaner nggak tahu tuh di mana on off-nya. Giliran kau pencet itu, rok aku ketarik sama penyedot debunya dan gak tahu lah apa yang terjadi setelahnya. Apa aku harus cerita juga ya? Harusnya kalian udah bisa membayangkan kan. Kebetulan majikan itu nggak di rumah, semuanya kantor. Anak mereka sekolah di international school. Paling pulangnya siang, jadi saya harus bertanya ke siapa. Jadi harus berpikir sendiri malah salah sendiri. Jadi di Malaysia itu pengalaman pertama saya bekerja di luar negeri. Bukan cuma sekali saya ke Malaysia, ada beberapa kali dan gagal. Gak sampai 1 tahun saya sudah berganti majikan dan pulang ke Indonesia. Gak usah kalian tanyakan kenapa saya gagal terus, mungkin karena tidak terbiasa jauh dari kampung. Namanya orang kampung, megang alat-alat kayak gitu masih kaku kan, dan masih belajar banyak. Dan alhamdulillah ada belajar sedikit di sana. Oh iya, ini saya bikin acar cekernya orang Cina. Kalian mau tahu resepnya? Nanti saya tulis di deskripsi ya. Karena masih bingung juga mau cerita apa yang mau diceritakan. Sebenarnya nggak banyak yang menarik sih untuk diceritakan sebagai ART nih. RT di luar negeri,
tapi karena pengen menjadikan orang lain sebagai motivasi. Jadi ceritalah, biar yang di luar negeri ada teman ngobrol walaupun cuma, woi jiran, kasih makan tuh kambing kamu, mentang-mentang mau dipotong di kurban kamu nggak kasih dia makan, tuh dia ikut-ikutan tuh isi suara tuh. Malah ketawa pula kau. Boleh nggak sih ya berbagi pengalaman di sini? Siapa tahu ada yang nggak suka, ya udah skip aja. Tapi jangan lupa ya komen dulu gitu loh. Biar tahu kamu tuh aktif. Jadi kan saya nggak gimana gitu. Paling nggak enaknya dia di babu di Malaysia yang pertama kali itu. Saya tuh jarang makan lain-lain. Makannya paling banyak itu telur rebus, telur goreng, telur diacak, pokoknya telur, banyak kan telur. Enak juga kalau mau minta daging. Nggak pernah keluar mau belanja apa-apa, mau keluar juga belanja apa, uang aja nggak di tangan. Mau keluar aja itu cuma buang sampah. Kalau mau ngomong sama teman di sebelah rumah aja, di luar itu ada pembatas itu, batas seperti penjara. Ya sudahlah, namanya juga mereka takut kita kabur kali, padahal itu kan pertama kali. Kita mau kabur kemana coba, duit aja nggak ada. Nah, ngomong panjang lebar, cekernya sudah saya rebus dan ini udah jadi. Saya tinggal makan deh. Jadi ceker ini ditaruh parsley biar dia enak, dan makannya sama nasi. Namanya orang Indonesia, orang kampung itu makannya harus sama nasi. Kalau nggak sama nasi nggak kenyang. Itu baru sarapan, baru cemilan ya, baru ngemil maksud saya. Jadi masih mau nunggu nggak video saya berikutnya? Video saya berikutnya saya mau cerita tentang pengalaman saya bekerja di Singapura dan pengalaman-pengalaman yang beberapa. Kalau kalian mau denger sih, kalau nggak mau denger ya sudahlah. Tetap saya ceritakan aja. Memang ya, ngarep banget saya. Kalian sudah makan belum? Yang di luaran, yang kerja di luar negeri. Jangan lupa makan, jaga badan sendiri. Kalau majikan nggak kasih kamu makan, kamu beli sana. Nanti kalau kamu sudah sakit, siapa yang bingung? Diri kamu sendiri kan? Karena di rantau itu nggak ada keluarga yang bisa bantu kamu. Yang bisa bantu kamu adalah diri kamu sendiri. Kalau sudah sakit, duit pun tidak berarti apa-apa. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana, tolong ya makan yang banyak. Jaga kesehatan kalian di luar negeri. Jangan cuma pikirkan di rumah, tapi tidak memikirkan diri kamu sendiri. Jangan kirim uang kamu semua. Simpanlah sedikit buat kamu belanja. Nggak apa-apa majikan nggak beliin, kamu beli sendiri. Karena itu penting buat diri kamu sendiri. Sampai jumpa di video saya berikutnya dengan cerita-cerita yang berbeda ataupun cerita yang sama. Yang penting kalian nggak bosan, saya tetap cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.